Mari sama-sama katakan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, sebab Tuhan Yesus baik dan sampai selama-lamanya kebaikannya selalu nyata bagi setiap kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya.
Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya kepadamu kami berlari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami puji Engkau Allah kami yang hidup. Hanya Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Hanya Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku,
kami Tuhan. Air mataku, tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup, dan ku berlari padamu. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Inilah seru doa kami Tuhan. Oh, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Kami berpegang kepadamu. Kau gunung batuku, kota benteng perlindunganku. pertolongan kami, perlindungan kami. Kau
hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Mari kita angkat tangan kita tinggi, katakan, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Amin. Mari kita tetap percaya kepadanya, kita tetap berpegang pada gunung batu kita, Allah yang hidup. Ulangan 32 ayat 3 mengatakan, sebab nama Tuhan akan kusuruhkan, berilah hormat kepada Allah kita. Ayat yang keempat, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Mari kita tetap terus berpegang pada janji Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia gunung batu kita, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dan lagi mari kita akan mempersiapkan persembahan kita, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita akan berdoa. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami selalu merasakan kebaikan-Mu. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Dan sebenarnya kami akan memberikan persembahan Bapa, kami berikan yang terbaik kepadamu Bapa, memberikan sebagai rasa syukur kami, karena kami sangat mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, siap untuk memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa, amin. Dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui platform yang ada di layar Bapak Ibu. Dan kami juga mengingatkan bahwa setiap hari Rabu Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Touch of Heaven pada pukul 6 malam. Dan pada hari Jumat Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Family Prayer Night pada pukul 6:30 malam. Mari kita bersama-sama menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama keluarga kita. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke hadirat Tuhan, dan lagu yang akan kita nyanyikan menyatakan tentang Tuhan itu mengenal kita, Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam dari orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita tetap setia, percaya, mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Dan sampai akhir hidup kami hendak menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Mulakanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang
mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau ikut rancangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Mari katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih setiap kami, Tuhan. Sempurnakan hidup kami. Sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikut rencana-Mu, Tuhan. Panggilan-Mu dalam hidup kami. Setia sampai akhir hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya kuasa-Mu menguatkan setiap kami. Dasarku berharap, dan kini aku berserah pada rancangan-Mu dalam hidup kami. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu, kuatanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya Anda diberkati Tuhan. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Ya, saya percaya Saudara di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif seperti sekarang ini, Anda tetap ada di dalam anugerah, pertolongan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan. Dan berkat-berkatnya selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang hati seorang murid. Karena saya percaya pemuritan itu sangat penting. Namun di dalam proses pemuritan ini, jangan sampai kita melupakan unsur yang penting. Salah satu unsur penting dalam pemuritan itu adalah bicara soal hati seorang murid. Nah, saudara yang dikasihi, tahukah saudara hati itu sangat penting karena itu ada beberapa ayat yang saya mau tunjukkan terlebih dahulu kepada Anda. Secara cepat, kenapa hati itu Tuhan sebut begitu penting, saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang penting buat kita. Amsal 4 ayat 23, ini sebuah ayat yang terkenal. Ayat ini bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut issues of life. Terpancar kehidupan itu issues of life. Jadi berbagai masalah-masalah tentang kehidupan itu justru muncul ada di dalam dari hati kita. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan itu dari hati kita. Jadi sadar tidak sadar hati Anda, hati saya akan mempengaruhi kualitas kehidupan. Buat kita maupun orang di sekitar kita. Satu ayat lagi dalam Amsal 15 ayat yang ke-13 firman Tuhan bilang, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi hati kalau gembira, muka berseri. Saudara tidak panjang, tidak kelihatan sedih, tidak kelihatan berduka. Saudara berseri-seri karena dari hati. Terpancar di wajah kita. Ayat satu lagi dalam Amsal 17 ayat 22 dibilang, hati yang gembira, ayat yang terkenal, adalah obat yang manjur. Bukan cuma obat, tapi obat yang manjur. Buat apa kita makan obat kalau nggak manjur, bukan? Nah, ini dibilang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana hati itu berpengaruh kepada kesukaan kita, wajah kita, kesehatan kita, persoalan-persoalan hidup. Berarti hati itu sangat penting, saudara. Ya, nah itu sebabnya satu hal lagi yang kita perlu tahu bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan hati manusia yang tidak kita bisa lihat, tapi Tuhan lihat hati saudara, dia lihat hati saya. Kelihatan kalau dari luar, oke semua, nggak ada masalah. Tapi begitu bicara hati, belum tentu, saudara. Nah, jadi gini, Tuhan menilai manusia, menilai kita dan menyelidiki kita, hati kita yang dilihat. Sedangkan manusia menilai sesamanya dari apa yang dilihat oleh mata. Apakah itu mungkin penampilan, apakah itu mungkin apa yang dikerjakan, apakah itu mungkin kepemilikannya, itu yang dilihat karena dilihat oleh mata. Tapi kita nggak bisa lihat hati kan. Nah, Tuhan menyelidiki hati. Jadi kalau demikian, kualitas hati saudara dan saya sebagai murid Tuhan itu sangat penting buat diri kita yang mempunyai hati dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan kita muridkan. Sebagai murid kan kita akan diminta oleh Tuhan untuk memuridkan orang lain, bukan? Nah, untuk bisa memuridkan orang lain, kualitas hati kita penting. Jadi saudara, hari ini saya lagi mau berbicara bagaimana saudara dan saya bisa melatih hati kita ini menjadi hati yang mudah diajar. A teachable heart. Ada banyak hal yang bisa dijelaskan mengenai hati, tapi hari ini saya spesifik bicara soal a teachable heart. Hati yang mudah diajar. Saudara tahukah saudara, seekor anjing terkenal bukan karena hanya sebatas karena dia setia saja. No, bukan cuma itu saja. Tapi saudara, anjing itu bisa diajar. Anjing itu bisa dididik. Begitu kan? Saudara, demikian juga binatang sirkus. Termasuk saudara mungkin sekarang ini sudah jarang ya kita menyaksikan sirkus ya, saudara. Nah, saudara, bagaimana saudara binatang yang buas seperti singa, harimau itu bisa ada di panggung sirkus karena apa? Diajar, dilatih. Saya percaya kalau binatang pun bisa diajar, hatinya bisa diajar, apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, karena itu kita belajar sekarang bagaimana Anda dan saya bisa melatih hati untuk menjadi hati yang mudah diajar, sehingga punya kualitas hati seorang murid. Anda siap? Oke. Saudara, minat belajar adalah satu hal, tapi mudah diajar adalah hal yang lain. Orang bisa punya minat belajar tinggi, belum tentu gampang diajar.
Belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja dia belajar untuk dirinya sendiri, dalam artian untuk bisa berhasil, tapi sulit terima nasihat. Sulit dinasihati. Ada orang yang seperti itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita tidak bisa cuma sekedar punya minat belajar, tapi punya hati yang mau diajar, mau terima nasihat. Ada lagi orang yang belajar hanya untuk menunjukkan kalau dia menguasai apa yang dia pelajari. Ada banyak hal yang dia tahu, tapi orangnya sulit untuk dididik, sulit untuk diarahkan, sulit untuk dinasihati. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti juga bahwa kemampuan atau kita punya hati bisa diajar atau tidak terkait dengan IQ loh, saudara. Enggak terkait dengan IQ, tapi terkait dengan sikap hati. Bagaimana kita bisa dididik, bagaimana kita bisa diajar. Sikap hatilah yang akan menentukan kita bisa diajar dengan gampang atau tidak. Saudara, ada satu quotation dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris dibilang begini, the most important thing is not about what and how you learn, but it is about what you become after you learn. Dalam bahasa Indonesia, yang terpenting bukan tentang apa dan bagaimana Anda belajar, tapi tentang Anda menjadi apa setelah belajar. Itu penting, saudara. Bukan cuma belajar, tapi setelah belajar kita jadi orang seperti apa. Jangan sampai belajar, hidup kita lagi yang lain. Nah, itu sebabnya kalau orang yang mau diajar, mudah diajar, maka apa yang dia pelajari dia hidupi. Bisa katakan amin? Oke, saudara yang dikasihi, bangsa Israel menurut Anda, bangsa Yahudi, orang cerdas atau bukan? Cerdas, intelektualnya cerdas. Tapi kenapa Tuhan bilang bangsa yang bebal? Karena saudara, IQ boleh tinggi, tapi hatinya susah dididik. Itu sebabnya kenapa pemuritan banyak gagal, karena bukan kurang pengetahuan. Pengetahuan bisa banyak, belajar sana-sini bisa. Tapi hati yang punya sikap mau diajar, ini yang seringkali terjadi hambatan dari seorang murid. Sehingga murid sulit untuk bisa menjadi murid yang dimuridkan secara baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-7, Rasul Paulus bilang begini. Yang walaupun selalu ingin diajar, tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mau belajar, pengen diajar sepertinya gitu, tapi nggak pernah nyampe kepada kebenaran. Jadi dia, kalau Alkitab kan bilang begini, kebenaran memerdekakan kita. If you know the truth will set you free. Kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan, saudara. Tapi orang ini ternyata nggak pernah mengalami kemerdekaan dari kebenaran yang dia pelajari. Karena dia cuma sekedar belajar, tapi dia tidak embrace, dia tidak tangkap, dia tidak hidupi, dan menjadi bagian hidupnya yang memerdekakan dia. Nah, itulah sebabnya kenapa jangan heran ada orang rajin seminar, rajin ikutin saudara Bible study, tapi tetap keras tengkuk, bebal, susah dikasih tahu. Pernah ketemu orang kayak gitu? Nah, ini masalahnya bukan kurang belajar, tapi hatinya menjadi sikap yang kurang mudah untuk diajar. Mari kita belajar, saudara, ciri-ciri orang yang mudah diajar. Dari pengalaman hidup saya melihat ada beberapa ciri orang-orang yang mudah diajar. Siap? Oke. Yang pertama, orang yang mudah diajar nih, pada umumnya saya perhatikan, orang itu percaya sama Tuhan dan seluruh kebenarannya. Ya, jelas. Karena kita menasehati orang, kita mengajar orang kan dalam firman. Betul ya? Nah, kalau kita tidak mengajarkannya, kalau kita mengajarkan dengan firman, dianya nggak percaya. Kalau kita memakai prinsip-prinsip Alkitab, dianya nggak percaya, ya mana bisa, saudara, menjadi orang yang diajar oleh firman. Makanya di Amsal pasal 3 ayat 5 kan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gitu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang orang terlalu memakai kepikirannya sendiri dan ke gereja nggak? Ke gereja. Saya maksud bukan ke gereja atau endaknya, tapi percaya enggak kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. That's a question. Itu pertanyaan yang harus kita jawab, saudara. Cek hati kita masing-masing.
Makanya ketika ada sesuatu kita nasihati dengan firman, kalau kita bisa percaya, kalau kita mau melakukan, maka kita bisa punya hati yang mudah diajar. Yohanes 18 ayatnya yang ke-37 bilang begini, saudara, ketika Pilatus bertanya kepada Yesus. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Perhatikan, setiap orang yang berasal dari kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kita bukan cuma sekedar tahu kebenaran, tapi kita hidupi kebenaran. Begitu kita hidupi kebenaran, kita mau belajar hidup di dalam kebenaran, kita akan melihat Yesus. Kita akan mengenal Yesus. Makanya saudara, jangan cuma sekedar beribadah, belajar, walaupun yang saya sebut ini penting. Tapi miliki sikap hati yang mau diajar. Bangsa Israel apa kurangnya saudara, nabi-nabi yang dahsyat datang sekalipun. Nggak bisa, bebal, nggak mau percaya. Saudara yang dikasihi, ayo kita belajar jadi orang yang mudah diajar. Ada amin? Itu yang pertama, ciri dari orang yang mudah diajar. Yang kedua, ciri orang yang mudah diajar adalah orang yang menyadari bahwa dalam dirinya ada banyak hal yang belum dan dia tidak ketahui. Dia nggak tahu, dia belum tahu. Itu ciri orang yang mudah diajar. Dalam Yohanes 21 ayat 25, Yesus berkata begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya, Alkitab nggak bisa mencatat semua detail apa yang Yesus lakukan. Tetap artinya ada hal-hal yang kita sendiri nggak lihat di dalam catatan Alkitab, tapi ada waktu Yesus lakukan. Artinya apa? It is beyond. Artinya apa? Ada sesuatu yang belum kita tahu. Ada sesuatu yang memang Tuhan akan singkapkan di kemudian hari. Dengan prinsip yang ada di Alkitab tentunya. Dan hal-hal yang nggak tercatat, hal-hal yang lain, Tuhan bisa nyatakan kelak, tetapi dengan basic firman Tuhan. Yohanes 13 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Dia berbicara, saudara. Tetapi dia katakan bahwa engkau akan mengertinya kelak. Apa artinya Tuhan ngomong begitu? Tuhan ngomong begini artinya apa? Ada hal yang kau belum tahu. Ada hal yang nanti Roh Kudus akan kasih tahu ke depan untuk menyingkapkannya kepadamu. Sadari itu saudara, ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Itulah sebabnya dibutuhkan kerendahan hati. Bahwa kita tidak tahu semua. Ada amin saudara? Saudara tidak tahu semua, saya tidak tahu semua. Ada banyak hal yang saya belum tahu. Ada banyak hal yang saya mesti belajar. Kalau kita punya sikap hati begini, orang yang lebih muda pun dari kita mau belajar. Ada amin? Yes, orang yang belum kita kenal sekalipun, omongannya kita bisa dengar menjadi sebuah pesan nasihat buat kita loh. Karena apa? Karena kita banyak hal yang kita belum tahu. Pastikan Anda punya sikap seperti itu. Kalau orang bilang, gua udah tahu, wah itu paling susah tuh. Betul nggak saudara? Iya, gue udah tahu, wah udah paling susah. Saudara, itu adalah yang kedua ya. Ciri yang kedua, orang yang mudah diajar adalah sadar ada banyak hal yang belum tahu dan tidak tahu. Oke? Yang ketiga, ini dari hal yang saya lihat dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Yang ketiga, memiliki hati yang mudah bertobat dan takut akan Tuhan. Orang yang gampang bertobat adalah orang yang mudah untuk diajar. Tentu yang saya maksud bukan tobat kumat, bukan. Tapi bertobat sungguhan, saudara. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca ayatnya bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan, saudara. Bapak Ibu, lihat yang namanya Daud. Berdosa. Tapi dia mudah bertobat, saudara. Makanya dia punya teachable heart. Dia makanya minta supaya Tuhan menyelidiki hatinya. Memaparkan isi hatinya, expose hatinya, seperti apa? Karena manusia kadang-kadang nggak tahu hatinya sendiri loh. Saudara nggak tahu hatimu, saya nggak tahu hatimu. Alkitab bilang hati itu licik kok. Hari ini bisa begini, besok bisa lain. Tergantung situasi, tergantung maunya kita, hasilnya kayak apa. Hati kita bisa berubah-berubah. Dan yang tahu itu hanya Tuhan. Nah, kalau Tuhan berbicara kepada saudara dan saya waktu berdoa, waktu dengar khotbah, waktu baca Alkitab, Tuhan bicara, dan kita mudah bertobat, kita mudah diajar, saudara.
Punya sikap hati yang mudah diajar dan punya takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan, saudara, ini penting. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Kita perlu sekali punya rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut masuk neraka, bukan itu saudara maksudnya. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan adalah tidak mau mengecewakan Tuhan. Kita melakukan ini jangan sampai Tuhan kecewa. Kita tidak mau kecewakan Tuhan, tidak mau permalukan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Artinya we respect God. Kita hormati Tuhan. Kita hargai Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat, yang memimpin dan memberkati hidup kita. Kita tidak mau mempermalukan. Ada amin, saudara? Kita menjauhi kejahatan. That is, kita fear of God. Itu adalah poin yang ketiga. Memiliki hati yang mau bertobat dan takut akan Tuhan. Ciri yang keempat. Ciri yang keempat, saudara, orang yang mudah diajar. Ciri yang keempat adalah orang yang banyak menyimak dan mendengarkan. Dia bukan ngomong, udah tahu ngomong di mana-mana seolah-olah dia yang paling tahu. Bukan, tapi justru dia banyak mendengar. Walaupun orang itu kurang pengalaman dibandingkan dengan dirinya, walaupun orang itu lebih muda usianya daripada dirinya, walaupun orang itu mungkin, saudara, kita anggap ini orang dari kampung, mungkin kita berpikir begitu, tapi kita mau belajar dengar, saudara. Banyak nyimak. Amsal 17, ayat 28 bilang begini. Menarik, saudara, ayat ini adalah salah satu ayat yang menarik untuk kita lihat. Orang bodoh saja nih, katanya, akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, nggak banyak ngomong gitu. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Tuh, orang yang nggak banyak ngomong, yang diam, dengerin, dipikir dia itu bijak loh, saudara. Berpengertian. Iya, karena dia nggak banyak ngomong. Justru kita kalau ketemu orang yang ngomong sini, ngomong sana, ketahuan tong kosong nyari bunyinya ya, saudara. Tapi justru yang dia diem aja, kita justru pikir, wow, ini gitu loh, saudara. Artinya apa sih ayat ini? Ayat ini sedang mengajarkan kepada kita. Simak kalau dengerin khotbah. Simak kalau orang kasih nasihat. Dengar baik-baik. Karena antara hearing dengan listening berbeda. Hearing kita bisa dengar tapi kita tidak simak. But listening bukan cuman kita mendengar tapi kita simak. Kita camkan kalau bahasanya Alkitab. Camkan apa yang kau dengar. Kita dengar, kita simak. Walaupun kelihatannya, saudara, orang ini nggak begitu kenal sama kita, tapi dia bisa ngomong sama kita loh. Saudara, tahukah saudara salah satu kenapa orang Kristen yang katanya nih bisa mendengar suara Tuhan nih, yang katanya nih profetik nih, peka nih, justru jatuh karena nggak bisa dengar nasihat Tuhan yang disampaikan kepadanya lewat orang lain yang nggak disangka-sangka. Iya, saudara, belajar ya untuk banyak nyimak, belajar untuk banyak mendengarkan. Itu adalah yang keempat ciri dari orang yang saya lihat mudah diajar. Yang kelima, ciri orang yang mudah diajar adalah mengerti proses penajaman dan pendewasaan. Besi menajamkan besi, Amsal 27 ayat 17 bilang, orang menajamkan sesamanya. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa kita ngerti di dalam hidup ini ada proses penajaman. Ada hal yang mungkin gak enak buat kita. Ada hal mungkin kejadian gak enak sama kita. Ada mungkin perkataan orang yang gak enak sama kita. Kalau kita ngerti, hey, ini adalah proses untuk menajamkan saya. Hey, ini adalah proses bukan untuk ngecewakan saya dan jadi pahit. Tapi justru lewat ini, saya belajar menjadi kuat. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mendoakan. Belajar untuk mengasihi. Belajar untuk menjadi dewasa. Belajar untuk tidak reaktif. Maka apa yang terjadi? Kita ngerti bahwa hidup ini kita ada di antara orang-orang di sekitar kita yang bisa menajamkan kita. Makanya Tuhan bilang, ingat kita ini seperti domba yang diutus di tengah serigala. Wow, saudara bayangkan kalau domba di tengah serigala itu kayak apa? Nah, saya suka bercanda sama beberapa anak Tuhan di gereja. Saya bilang gini, kalau kamu baca ayat itu, domba diutus di tengah serigala. Kalau kamu sebagai domba, ini saya sambil bercanda ya, tidak bisa hidup di antara domba, tidak bisa bertahan di tengah domba sama domba, bagaimana di tengah serigala yang lebih ganas? Hanya karena omongan sedikit kecewa, hanya karena perlakuan sedikit marah, lalu meninggalkan komunitas.
jauh dari Tuhan. Gimana? Saudara, kalau kita mau punya teachable heart, cirinya yang kelima ini ngerti bahwa kita ini sedang ditajamkan. Bisa katakan amin? Lewat pergaulan, lewat komunitas, lewat dengerin khotbah. Bisa. Bagian terakhir, saya mau sampaikan kepada saudara, gimana caranya? Agar saudara dan saya bisa jadi orang yang mudah diajar. Saudara, yang pertama, kalau Anda mau bisa diajar adalah jangan membiarkan kekecewaan, kepahitan, kebencian menguasai hati kita. Selama kepahitan ada pada kita, kecewa, benci, saya perhatikan ya, orang yang kecewa terus nggak bisa mengampuni, benci sama orangnya, sama orang tua, sama kakak, sama pendeta, sama siapa saja. Kepahitan terus-menerus hidupnya di situ, sulit sekali menjadi orang yang bisa diajar. Keras hatinya jadi keras hati. Ibrani 12 ayat 15 bilang begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit. Kenapa? Bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Wow, itulah sebabnya kenapa saudara, jaga hatimu, jaga hatiku, kita belajar jangan sampai kita menjauhi kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini pelajaran pertama, kalau Anda mau mudah diajar, lepaskan pengampunan. Belajar mengasihi dengan menerima kasih dari Tuhan. Belajar saudara bahwa kekecewaan, kebencian, boleh saja kita mengalami saudara yang namanya friksi, tapi jangan sampai kekecewaan menguasai kita. Oh iya, saya sering berkata, saya bisa kecewa sama seseorang, tapi kekecewaan tidak boleh menguasai saya. Amin. Saudara, jangan sampai kebencian menguasai kita. Pahit hati itu, pahit hidup itu pasti yang timbul, yang keluar juga pahit. Amin. So, jangan kecewa. Coba katakan jangan kecewa. Ya, saya suka umpamakan begini, saudara. Kalau Anda pernah minum pil pahit, pernah minum pil pahit? Obat maksudnya pahit. Apakah itu obat jamu dan sebagainya? Kalau minum obat yang pahit, biasanya kita kepengen segera telan. Nggak mungkin kita emut-emut atau kumur-kumur kan, sehingga terasa makin pahit. Enggak, kita mau telan. Kadang-kadang seperti itu hidup ini. Kita harus telan, jalani, by the grace of God, the love of God, membuat kita pulih dan kuat kembali. Kita banyak belajar justru ketika kita mengalami friksi dengan orang lain. Bisa katakan amin. Saya suka juga bilang begini, Anda baru bisa mengerti yang namanya pengkhianatan kalau Anda bisa duduk makan bersama dengan seorang yang mengkhianati Anda di kemudian hari. Yesus adalah contohnya. Saudara, sehingga Yesus di atas kayu salib bilang, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul, saudara? Ya, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan pahit, jangan benci, lepaskan itu. Itu tidak baik, kita simpan baik-baik dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya hati yang mudah diajar? Yang kedua, tinggal tetap dalam pengurapan Tuhan. Ini penting, saudara. Tinggal tetap dalam pengurapan Tuhan. Nah, ada satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Nanti saya cerita, saudara, dari ayat ini, dari pengalaman saya waktu di awal-awal pelayanan saya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, firman Tuhan bilang begini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu telah ada, ya, kamu tetap telah terima daripadanya pengurapan itu. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya berhenti sebentar. Kalimat itu bilang begini, karena kita ada urapan berarti tidak perlu diajar oleh orang lain. Wow. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu, katanya, tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara, ayat ini menarik. Kenapa saya angkat ayat ini? Saya mau jelaskan sedikit dari pengalaman hidup saya. Suatu ketika, it's long time ago, udah lama saudara, ketika saya punya satu orang staff, saya tegur, saya nasihati, nggak mau loh dia. Saya ajarin, dia nggak mau loh. Saya nggak perlu, Pak. Saya ada pengurapan dari Tuhan. Oh iya Pak, ada ayatnya. Dia tunjukkan ayat ini ke saya. Waktu saya baca, bener juga nih ayat. Ini ayat bilang begitu kan. Katanya ada pengurapan, saya nggak usah diajarin orang lain. Waduh, nah makanya orang yang salah kutip ayat ini jadi susah diajar, saudara.
Karena dia merasa dia punya pengurapan. Lah, waktu saya baca ini, bener juga ya. Lalu pulang, saudara, saya bertanya sama Tuhan, saya berdoa, saya gali firman Tuhan. Apa maksudnya sih Tuhan? Kok bisa ada ayat kayak gini? Ternyata ayat ini maksudnya gini, saudara. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ayat ini begini. Because you close to God, karena Anda dekat dengan Tuhan, Anda berjalan di dalam rencana Tuhan, pengurapan Tuhan ada pada kita. Tentu yang saya maksud, kita bergaul erat dengan Tuhan secara konsisten dan benar ya. Bukan asal-asalan ya. Kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, cari Tuhan. Pengurapan itu ada pada kita. Nah, karena ada pengurapan dari Tuhan, perhatikan baik-baik. Maka ketika kita berbuat salah, pengurapan yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang dalam diri kita, memberitahu kepada kita, kamu salah. Jadi ayat itu sedang bilang begini, kalau kita berjalan dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sendiri akan kasih tahu salahmu di mana. Jadi sebelum orang lain kasih tahu saudara salahnya apa, Anda sudah tahu. Kita sudah tahu salahnya di mana. Saya percaya waktu Daud ditemplak oleh Nabi Nathan tentang perbuatan dosanya yang Daud perbuat, dia sudah tahu salahnya di mana. Dia sudah tahu. Kalau orang yang hatinya punya pengurapan Tuhan, pasti Roh Kudus akan bicara kok. Suatu hari Daud melakukan sensus penduduk, ngitung jumlah penduduk. Dia suruh Yoab. Yoab bilang nggak usah, jangan, ini bertentangan sama Tuhan loh, Tuhan nggak mau. Tentu bukan soal hitung orangnya yang Tuhan nggak mau, karena orang suka begini. Kalau kita sudah lihat, wah orang yang ada di sekitar kita, pasukan kita udah banyak, kita lebih mengandalkan manusia. We are not counting people, we are relying on people. Artinya gini, kita bukan cuma ngitung jumlah orang, tapi kita mulai mengandalkan orang lebih daripada Tuhan. Kira-kira gitu. Nah, Daud ketika selesai, hatinya berdebar-debar Daud. Saudara tahu kenapa? Dia tahu dia salah. Nah, saya percaya kalau Anda tetap dalam pengurapan Tuhan, tetap dalam doa, tetap dalam firman, saya percaya Roh Kudus akan memberitahu kepada saudara salahnya di mana. Mazmur 36 ayat 10 berkata, di situ dikatakan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu aku melihat terang. Jadi ketika terang Tuhan menerangi kita, kita tahu isi hati kita. Makanya benar Tuhan bilang, selidiki aku Tuhan, uji hatiku. Kalau Anda di dalam pengurapan, penting sekali sehingga Anda jadi orang yang mudah diajar. Mari saya dorong Anda jemaat yang ada untuk terus hidup di dalam pengurapan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya saudara bisa diajar, mengembangkan diri untuk bisa hati yang bisa diajar. Perhatikan yang ketiga, Tuhan bisa mengajar melalui siapa saja, apa saja, kapan saja. Yes, lewat siapa saja yang Anda ketemu. Tadi saya sudah bilang, yang mungkin lebih muda, yang kurang pengalaman, mungkin dari daerah, dan seterusnya. Kita bisa belajar dari dia. Dan apa saja, lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat hal-hal yang ada, pandemi seperti begini, itu Tuhan bisa bicara loh, bisa ngajar kita. Dan kapan saja dia mau ajar, kalau dia mau ngajar kita. Halo, amin saudara? Nah, saudara yang dikasihi, sadarkah saudara, Naaman jenderalnya, panglima dari tentara Aram, sakit kusta. Dia dikasih tahu, ada nabi yang bisa sembuhkan dia. Siapa yang kasih tahu? Pembantu. Pembantu di rumahnya. Yang bilang kepada istri Naaman, kasih tahu kepada Tuan, katanya. Nyonya kasih tahu sama Tuan. Tuan, bahwa di Samaria itu ada nabi yang bisa menyembuhkan. Nah, pembantu yang didapat dari ketika perang. Semacam kayak pampasan perang gitu. Dibawa orang ini. Siapa dia? Tapi Tuhan pakai untuk menyembuhkan Naaman. Nah, ketika Naaman ketemu dengan Elisa, Elisanya tidak ketemu, keluar. Kasih lagi kirim siapa? Pembantunya, Gehazi. Jadi kadang-kadang tuh saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja loh. Bisa katakan amin? Yes, apa saja bahkan. Saudara, dalam kisah di Alkitab, suatu ketika saudara, ada waktu Daud lagi jalan sama panglimanya, ada seorang penduduk bernama Simei. Ya, saya ceritakan aja ya. Nah, namanya Simei. Simei itu mengutuki Raja Daud. Kutuk Raja Daud. Nah, panglimanya yang bersama dengan Daud marah. Dia bilang, aku akan hajar dia, aku akan penggal kepalanya.
Dia udah mau disamperin. Daud bilang, apa urusannya kamu dengan dia? Nggak ada urusan, kata Daud. Daud bilang begini, siapa tahu Tuhan pakai dia untuk berbicara kepada saya. Dahsyat gak? Dahsyat. Jadi saudara yang dikasihi, siapapun yang kita temui, dengar baik-baik, simak baik-baik. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya percaya lewat khotbah ini pun Tuhan bisa pakai untuk bisa membuat kita punya hati yang mau diajar. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita akan punya kualitas hati mudah diajar. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Kau mengajar kami bagaimana kami bisa punya hati yang mudah diajar. Karena Engkau menilik hati kami, Engkau menyelidiki hati kami, Engkau menilai hidup kami dari hati kami. Biar kami jaga hati ini, supaya hati ini tetap bisa diajar, bisa dididik, bisa didisiplin, bahkan bisa dinasehati. Mau terima nasihat orang, tidak keras hati, tidak bebal. Hamba-Mu telah menyampaikannya, biar firman ini berbicara kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. God bless you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tinggalkan ibadah pada hari Minggu ini dengan membawa kebenaran firman Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.